Saudara Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Nawoko menyatakan tim SAR gabungan pencarian korban pesawat ATR 42500 berhasil menemukan satu jenazah. Hal ini disampaikan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Nawoko kepada Kompas TV. Jenazah rencananya akan dibawa ke posko yang berada di Pangkep. Jenazah ditemukan oleh tim SAR gabungan di sebuah tebing di kawasan Gunung Bulu Saraung. Dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam. Sementara baru satu, Mbak. Sementara baru satu yang dilaporkan dari tim di atas. Kita memang bisa berhubungan langsung dengan tim yang di atas, namun demikian ini sering terganggu karena memang luar biasa cuacanya dan angin di sana berkisar antara 20 sampai 25 knot, demikian, Mbak. Prajurit TNI Angkatan Udara dari pasukan khusus Kopasgat mendekati koordinat yang diduga bagian dari pesawat ATR 42500 dengan teknik rappelling atau fast rope untuk mendekati titik koordinat. Metode ini dilakukan lantaran sulitnya medan untuk mengakses titik koordinat temuan di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Kepala Staf Komando Daerah TNI Angkatan Udara II, Marsma TNI Hermawan Widianto menjelaskan teknik pencarian dalam kecelakaan pesawat ATR 42500. Bismillahirrahmanirrahim. Posko yang di bawah menyampaikan ke heli untuk masuk ke spot yang telah ditemukan oleh camar yang terbangnya lebih tinggi. Di situ heli yang sudah diberikan koordinat langsung menerjukan personil SAR, Mbak. Jadi ada 5 personil SAR dari Korpasgat dan 1 personil dari Basarnas. Juga bersama personil SAR yang tadi dari heli itu ada tali yang panjangnya sekitar 200 meter karena tail section atau bagian ekor pesawat itu ternyata ada di bawah, Mbak, di perbukitan dan jurang plus minus sekitar 200 meter sehingga kita membutuhkan tali dan itu sudah kita persiapkan. Saudara, pesawat dan helikopter dikerahkan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian bagian pesawat ATR 42500 yang diduga jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan, Pak Alvin Lee. Selamat petang. Selamat petang, Mas Yasir. Pak Alvin Lee, kalau kita lihat pesawat ini disebutkan membawa 7 kru saat terbang. Nah, biasanya kru apa saja yang dibawa dalam misi terbang bersama dengan 2 KP ini? Ya, awak pesawat terdiri dari pilot, kopilot, dan kemudian ada awak kabin kalau memang membawa penumpang. Dan awak kabin ini juga ada peraturannya. Untuk penerbangan komersial, 1 awak kabin ini bertanggung jawab terhadap maksimal 50 penumpang. Walaupun kemarin penumpangnya sedikit, tapi kapasitas pesawat tersebut kan 46 ya. Jadi IAT membawa 2 awak kabin dan bisa juga untuk penerbangan misalnya ke daerah di mana yang cukup jauh dari basis pesawat tersebut, pesawat juga bisa membawa engineer atau teknisi untuk perawatan pesawat. Ketika pesawat mendarat itu harus dilakukan berbagai pemeriksaan sesuai dengan manual dari pesawat tersebut. Misalnya terhadap sistem roda pendaratan, kemudian terhadap kelistrikan dan sebagainya, apakah ada kebocoran. Dan mereka tentunya juga membawa peralatan untuk perawatan ringan pesawat tersebut. Jadi biasanya itu yang kru yang diangkut. Karena kalau kita lihat dari keterangan yang disampaikan memang ada 7 kru ya, 1 pilot, co-pilot, kemudian ada awak kabin dan juga teknisi. Nah, teknisi di sini dalam kapasitas seperti apa dan bertugas seperti apa begitu sehingga harus ikut terbang?
Ya, teknisi ini kan diperlukan untuk melakukan pemeriksaan ringan pasca penerbangan. Karena belum tentu di bandara tujuan itu ada teknisi atau ada kerjasama antara pemilik pesawat dengan bandara di sana. Maka dari itu untuk kepraktisan tidak jarang maskapai penerbangan itu membawa teknisi sendiri untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ringan dan perbaikan ringan. Tapi kalau ditemukan ada kerusakan atau masalah teknis yang berat, teknisi akan minta bantuan untuk dikirim tim yang lebih lengkap lagi. Demikian, Mas. Oke, kemudian Pak Alvin, kalau menurut Anda, kalau kita lihat dari spesifikasi pesawat ini ATR 42500 dari tahun 2000 begitu dibikin, apakah sebenarnya memiliki deteksi counter seperti di daerah pegunungan? Maksudnya deteksi counter apa ya? Deteksi untuk mendeteksi bagaimana kontur pegunungan yang ada di wilayah tersebut. Iya, ada. Jadi pesawat ATR 42500 ini di kokpit itu pasti ada radar disebut sebagai radar cuaca ya untuk melihat apakah ada halangan di depan ya. Jadi radar cuaca ini tidak menunjukkan hanya awan tapi juga jika ada pegunungan gitu. Kemudian juga ada terrain awareness and warning system. Ini adalah sistem peringatan jika pesawat itu terlalu dekat dengan permukaan. Permukaan bumi itu bisa di bawahnya atau juga di depannya. Ini semuanya ada di sana. Jadi tidak menjadi masalah. Itu ada di dalam pesawat itu. Berarti sebenarnya pesawat ini memiliki deteksi kontur ya, seperti pegunungan ataupun daerah-daerah tinggi begitu. Kemudian kalau dari kita lihat ini sudah ditemukan begitu serpihan-serpihan dari pesawat ini begitu. Kalau dari temuan serpihan yang sementara ditemukan, biasanya apa langkah yang akan dilakukan oleh KNKT? Ya, KNKT pasti akan ikut beserta tim evakuasi ini untuk melihat kondisi lokasi ditemukannya serpihan pesawat. Pasti KNKT juga akan mengambil video, foto, kemudian juga akan membuat peta lokasi ya, di mana ditemukan setiap serpihan pesawat tersebut dan juga sebarannya sampai seberapa, sekaligus juga mencari lokasi di mana black box yang terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder agar bisa diambil dan nantinya dianalisis isinya. KNKT memerlukan semua data itu, bahkan mungkin nanti juga ada serpihan-serpihan yang harus diteliti secara tersendiri untuk mengkaji apa yang terjadi sehingga pesawat tersebut menghujam ke gunung dan bagaimana posisi pesawat tersebut, apakah menabraknya itu dari depan langsung atau ketika pesawat sedang belok dan posisi pesawat itu sedang menukik atau sedang mendaki, itu nanti akan dicocokkan dengan flight data recorder. Itu nantinya juga untuk menganalisis apa yang sedang terjadi sehingga pesawat tersebut menabrak gunung. Sehingga penting untuk menemukan black box dari pesawat ATR 42500 ini ya. Kalau kita lihat dari rangka pesawat ATR 42500 ini, posisi black box-nya sendiri di mana dan dengan benturan ataupun dengan kejadian ini kemungkinannya akan seperti apa sehingga bisa mendapatkan betul-betul black box-nya masih aman? Ya, black box pada umumnya ditempatkan di bagian belakang kabin dekat ekor. Karena posisi tersebut dinilai yang paling aman ketika terjadi benturan. Nah, benturan ini juga sudah dihitung semua, jadi black box ini memang dirancang untuk tahan benturan, tahan api, bahkan ketika pesawat itu tenggelam di laut, itu juga tahan berbulan-bulan tidak rusak. Nah, ini memang dirancang agar black box ini dapat membantu penyelidikan penyebab terjadinya pesawat dan ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi apa yang harus dihindari agar tidak terjadi kecelakaan serupa.
Kalau dari black box ini kan ada flight data recorder dan juga ada cockpit voice recorder begitu yang pengetahuan umumnya seperti itu. Nanti akan seperti apa penganalisaan dari dua item ini? Ya, flight data recorder ini kan merekam berbagai parameter dalam sistem pesawat tersebut. Misalnya tekanan hidrolisnya, kemudian kecepatan, kemudian mungkin perputaran mesin, dan sebagainya. Itu ada ratusan bahkan yang rumit bahkan sampai ribuan parameter. Itu harus menggunakan komputer khusus untuk membuka parameter tersebut. Nah, cockpit voice recorder ini adalah merekam suara-suara yang terdengar di kokpit. Tidak hanya suara pilot dan kopilot, tapi misalnya suara mesin. Nah, ketika suara mesin itu putaran mesin naik atau putaran mesin turun, itu kan juga nadanya berbeda. Itu akan disinkronkan dengan flight data recorder, benar atau tidak. Atau mungkin ada suara patahan, mungkin ada struktur yang patah, atau mungkin ada hal-hal lain, ledakan dan sebagainya. Ini kemudian disinkronkan karena apapun yang terjadi, itu pasti juga akan terekam di data flight data recorder. Demikian, Pak. Oke, ini salah satu komponen inti ya, bisa dikatakan komponen inti untuk mengetahui bagaimana penyebab dari kecelakaan ini, yaitu FDR dan juga CVR dalam black box itu. Selain itu, apakah KNKT juga mencari informasi terkait dengan bagaimana perawatan kelaikan dari pesawat ini, mengingat pesawat ini kan juga sudah cukup lama begitu? Benar, jadi penyelidikan KNKT ini tidak hanya FDR, CVR, kemudian serpihan-serpihan, tapi juga membuka riwayat perawatan pesawat tersebut, kemudian juga riwayat dari pilot maupun kopilot, bahkan sampai kegiatan hari-hari terakhir sebelum pilot dan kopilot menerbangkan pesawat tersebut. Itu untuk melihat kondisi kesehatan, kesehatan fisik, kondisi kejiwaan, dan sebagainya. Jadi sangat banyak yang diperiksa, tidak mudah. Maka dari itu KNKT membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan penyelidikan itu dan tidak sendirian. KNKT pasti juga akan didampingi perwakilan dari pembuat pesawat, yaitu dari ATR sendiri, kemudian karena ini terjadinya di Indonesia dan korban semuanya juga warga negara Indonesia, mungkin tidak melibatkan negara lain. Tapi bisa saja pihak ATR juga melibatkan pemasok-pemasoknya untuk komponen-komponen yang krusial, dilibatkan juga dalam penyelidikan tersebut. Sehingga ini menjadi penyelidikan yang komprehensif. Nah, penyelidikan komprehensif yang juga dilakukan oleh KNKT sembari fokus juga yang dilakukan oleh tim SAR adalah bagaimana mencari korban dari kecelakaan pesawat ini ya, yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Terima kasih Bang Alvin Lee, pengamat penerbangan telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih, selamat petang.